kembali lagi di video saya Sally Septiana. Nah, di sini saya ingin membahas tentang kriteria kawasan konservasi di Indonesia. Nah, sebelum itu, saya ingin mengajak kalian jalan-jalan dulu ke hutan Indonesia. Let's go! Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Nah, sudah puas belum jalan-jalannya? Tapi tunggu dulu loh. Kita nggak jalan-jalan sampai situ aja. Kita bakalan jalan-jalan nantinya. Dan pastikan kalian semua berada di video saya.
Nah, sebelum saya membahas tentang kawasan hutan, saya ingin membahas dulu tentang hutan. Nah, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibedakan menjadi 3 fungsi pokok. Yang pertama yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah interaksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan guna memproduksi hasil hutan untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Nah, kali ini saya hanya membahas tentang kawasan konservasi, yang dimana kawasan konservasi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama, hutan suaka alam, kedua, hutan pelestarian alam, dan ketiga, taman buru. Dan langsung saja kita ke hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Dan suaka alam ini terdiri dari 2 kawasan. Yang pertama yaitu cagar alam dan yang kedua suaka marga satwa. Dan tanpa lama-lama lagi langsung saja kita jalan-jalan ke cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Dan kriteria cagar alam yang pertama, memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem. Kedua, mewakili formasi dari biota tertentu dan unit-unit penyusunnya. Yang ketiga, mewakili kondisi alam baik biota ataupun fisik yang masih asli atau belum diganggu manusia.
Yang keempat, memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan dan juga ekosistem yang langka ataupun keberadaannya yang hampir punah. Yang kelima adalah memiliki ciri khas potensi yang menjadi contoh bagi ekosistem yang keberadaannya membutuhkan sebuah upaya pelestarian dan juga perlindungan. Keenam, memiliki luas yang cukup di dalam bentuk tertentu, yang mana nantinya dapat mendukung pengelolaan dan juga menjamin kelangsungan ekologis secara alami. Nah, setelah kita ke cagar alam, langsung saja kita jalan-jalan ke Suaka Marga Satwa. Jati ngawalan hiu anu hade disarekeun hirup goreng siga bangke anu hade sing kahade hirup geus ti dituna nuhun. Kawasan Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Adapun kriteria Suaka Marga Satwa yang pertama adalah merupakan suatu tempat hidup dan juga perkembangbiakan serta jenis satwa yang memang sangat perlu untuk dilakukan upaya konservasi. Yang kedua, mempunyai keanekaragaman serta populasi yang sangat tinggi. Dan ketiga, merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan yang dikhawatirkan akan punah. Dan keempat, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu dan memiliki luas yang sangat cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Nah, setelah kita jalan-jalan ke kawasan konservasi suaka alam, langsung saja kita jalan-jalan ke kawasan konservasi hutan pelestarian alam, yang dimana kawasan pelestarian alam ini juga merupakan kawasan yang juga mempunyai ciri-ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan, yang juga mempunyai fungsi sebagai perlindungan suatu sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman dan juga jenis tumbuhan dan satwa, serta dalam upaya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan juga pada sektor ekosistemnya. Dan kawasan hutan pelestarian alam ini terdiri dari 3 kawasan. Yang pertama, Taman Nasional, yang kedua, Taman Hutan Raya, dan yang ketiga, Taman Wisata Alam. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita jalan-jalan ke Taman Nasional. Hamparan hutan berbak yang hijau menyambut ramah kedatanganku. Udara di sini masih sangat terasa segar. Di kiri dan kanan tampak burung-burung berterbangan bebas.
Siapa sangka 57 spesies anggrek tumbuh di sini. 3 jenis diantaranya merupakan jenis langka dan dilindungi. Hamparan hutan berba membuat aku penasaran untuk menyusuri lebih jauh ke dalam. Di dalam hutan, aku mendengar suara burung-burung yang menyambut ramah kehadiranku. Satwa-satwa berkeliaran dengan bebas, seolah-olah tidak terganggu dengan kehadiranku. Sungguh, ini pengalaman yang luar biasa. Warna air sungai yang hitam dan pekat mengalir dengan tenang. Bagaikan cermin, bayangan pepohonan di sekitar sungai tergambar jelas di permukaan air. Menyusuri air hitam dalam ini benar-benar menenangkan hati. Di sini, aku bisa berjalan menyusuri jalur trek yang tersedia untuk para pengunjung. Menikmati pemandangan alam dan satwa liar di Taman Nasional ini. Di sini, aku juga dapat menyaksikan petugas memasang kamera trap. Kamera ini menangkap foto dan video para satwa yang berhabitat di Taman Nasional ini. Setelah beberapa lama terpasang, kita dapat melihat foto dan video dari para satwa seperti harimau Sumatera, tapir, kancil, dan masih banyak lagi. Beberapa dari hewan ini masuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem yang asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk keperluan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua pendidikan, yang ketiga menunjang budidaya, yang keempat pariwisata, dan yang kelima rekreasi. Taman Nasional ini memiliki kriteria yang pertama, kawasan yang ditetapkan memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami. Yang kedua, memiliki sumber daya alam yang mempunyai khas tersendiri dan juga unik, baik berupa jenis tumbuhan ataupun satwa dan ekosistemnya, serta gejala alam yang utuh atau alami. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang utuh. Yang keempat, mempunyai keadaan alam yang sangat asli dan juga alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam. Yang kelima, merupakan kawasan yang bisa dibagi menjadi zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan juga zona lain yang karena pertimbangan dan juga kepentingan rehabilitas kawasan, serta ketergantungan penduduk yang ada di sekitar kawasan. Nah, setelah kita jalan-jalan ke Taman Nasional, langsung saja kita jalan-jalan ke Taman Wisata Alam.
wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Dan kriteria taman wisata alam yang pertama, memiliki daya tarik alam tersendiri yang berupa tumbuhan, satwa ataupun ekosistem, gejala alam dan juga formasi geologi yang menarik. Dan yang kedua, mempunyai luas yang cukup untuk menjamin suatu kelestarian potensi serta menjadikan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya bisa mendukung upaya pengembangan pariwisata alam sekitarnya. Nah, setelah kita kembali dari taman wisata alam, langsung saja kita jalan-jalan ke Taman Hutan Raya. Let's go! Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun kriteria Taman Hutan Raya yang pertama merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya yang telah berubah. Yang kedua, mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan atau satwa, baik jenis asli atau bukan asli. Dan yang ketiga, mempunyai keindahan alam dan juga gejala alamnya. Nah, dan yang terakhir kita bakalan jalan-jalan ke kawasan konservasi Taman Buru. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita jalan-jalan. Let's go!
buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Adapun kriteria taman buru yang pertama yaitu populasi satwa yang diburu terjamin kelestariannya. Artinya dinamika populasi satwa tersebut dapat dimonitor dengan baik. Yang kedua, satwa buru dapat diproduksi dengan baik. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang kriteria kawasan konservasi di Indonesia. Dan sampai jumpa di lain waktu. Ya.